Bab 20. 10 hari kemudian, hal-hal di restoran Kristal menjadi semakin intens. Karena orang yang memesan restoran tidak terungkap, banyak orang menjadi sangat ingin tahu tentang masalah ini, dan bahkan menebak banyak putra kaya lokal di Yuncheng. Tetapi setelah pangeran kaya menghilangkan rumor satu persatu, masalah ini menimbulkan keraguan yang lebih besar. Adapun keluarga Su, tidak mengherankan disebutkan lagi, dan itu menjadi lelucon bagi banyak orang setelah makan malam, karena kali ini terlalu kebetulan, dan sulit untuk tidak mengingatnya. Kerabat keluarga Su semuanya marah. Jika bukan karena Sebastian Han, mereka tidak akan menjadi lelucon orang lain. Hampir semua orang di keluarga telah mematikan semua makan malam baru-baru ini. Bahkan wanita tua dari keluarga Su tetap tinggal di balik pintu tertutup dan berencana menunggu pertunjukan selesai. Ini benar-benar menjengkelkan. Apa hubungan sampah Sebastian Han dengan kita? Orang-orang itu berbagi keluarga Su, membuatnya tampak seperti kita malu. Kenapa Sebastian Han tidak mati? Jadi kita tidak perlu mengikutinya untuk malu. Julia Su juga harusnya mati. Kalau bukan gara-gara dia, bagaimana semua kekacauan ini bisa terjadi? Beberapa junior dari keluarga Su berkumpul bersama, dan semua orang memiliki kemarahan di wajah mereka. Eric Su berbeda dari yang lain, dengan senyum tipis. Eric, kenapa kamu tertawa? Apa kamu tidak marah? Seseorang bertanya pada Eric Su. Eric Su tampak acuh tak acuh, dan berkata, semakin besar kebisingannya, semakin baik. Adalah hal yang baik bagi Julia Su untuk mempermalukan wajah keluarga Su. Yang lain memandang Eric Su dengan bingung. Yihan Su tersenyum dan berkata, nenek tidak akan membiarkan dia menjadi penerus keluarga Su. Dia akan menjadi orang yang bertanggung jawab atas proyek Chengxi. Sangat mudah untuk menyimpan sedikit bantuan nenek. Setelah kejadian ini, nenek mungkin membencinya lagi. Setelah mendengar ini, yang lain tiba-tiba menyadari dan menghela nafas lagi. Dan keluarga Su kita tidak akan selalu kehilangan muka. Ketika saya menikah dengan keluarga Han, siapa lagi yang berani mengatakan keluarga kita, kata Yihan Su bangga. Eric Su melirik Yihan Su, lalu setuju, ya, wajah malu Julia Su, kamu masih memiliki kesempatan untuk membantu keluarga Su mendapatkannya kembali. Yihan Su tersenyum menghina, sama sekali tidak menempatkan orang lain di matanya, dan telah menentukan bahwa dia adalah kandidat untuk keluarga Han. Kamu harus melepaskan ide ini, agar tidak kecewa di masa depan. Siapa yang bisa lebih baik dariku? Yihan Su tersenyum. Jika Julia Su tidak menikah, Yihan Su tidak akan memiliki kepercayaan diri yang kuat, tetapi sangat disayangkan bahwa Julia Su telah menikah dengan orang yang tidak berguna, jadi mengapa Yihan Su menempatkan orang lain di matanya? Dalam 5 hari, jawaban sebenarnya akan terungkap. Ngomong-ngomong, apakah kamu akan melihatnya? Saya mendengar bahwa perumahan bertingkat tinggi di hotel terdekat telah dipesan. Orang-orang itu hanya untuk melihat siapa yang memiliki restoran. Saya pasti akan pergi. Kegembiraan seperti ini tidak terjadi setiap tahun. Yihan, apakah kamu akan pergi? Yihan Su telah memesan kamar sejak lama, dan itu adalah lokasi terbaik, paling berharap untuk melihat apa yang terjadi di restoran. Tapi dia selalu terlihat tinggi, dan dia mengaku menikah dengan keluarga Han. Bukankah rugi untuk ikut bersenang-senang, dan berkata, saya tidak akan pergi lagi. Ketika saya menikah di masa depan, saya pasti akan menjadi lebih baik. Itu adalah sensasi. Bagi Lily Shen, yang tidak menerima pesan dari pangeran piano kecil selama lebih dari 10 hari, hidupnya sangat tersiksa, seolah-olah dia kekurangan makanan spiritual, dia lamban, postur yang seharusnya dimiliki wanita cantik. Berbaring di sofa seperti kubangan lumpur, mengenakan piyama sutra, bahkan jika belum mandi selama beberapa hari, itu masih memancarkan godaan yang kuat. Telepon berdering, dan Lily Shen mengulurkan tangannya dan meraihnya di atas meja kopi tanpa tujuan. Dia benar-benar tidak menyentuhnya, jadi dia bersedia mengangkat kepalanya dan membuka matanya. Pada pandangan pertama, itu adalah nomor yang tidak dikenal, dan dia menutup tanpa ampun, dan terus menjadi lumpur. Tidak lama kemudian, bel berbunyi lagi, dan Lily Shen, yang tampak tidak sabar, mengambilnya dan memarahi, saya tidak punya pinjaman, saya tidak membeli rumah, dan saya tidak punya mobil untuk dibeli. Asuransi, Anda mengganggu saya untuk beristirahat. Saya akan mengikuti sinyal untuk membunuh Anda, percaya atau tidak. Makan mesiu, sebuah suara yang familiar terdengar di telingaku. Lily Shen bertanya dengan ragu, siapa? Sebastian Han. Ketika Lily Shen mendengar 3 kata ini, dia sedikit terkejut, dan kemudian menunjukkan cibiran bermusuhan. Dia mencoba menguji Sebastian Han sebelumnya dan menganggapnya buta, berpikir bahwa dia tidak tertarik dengan kecantikannya, tetapi dia tidak mengharapkannya. Menelepon secara pribadi. Benar saja, pria tidak memiliki hal yang baik. Rubah yang selalu menunjukkan ekornya,
kamu akhirnya tidak bisa menahannya. Lily Shen berkata dengan dingin. Saya ingin meminta bantuan Anda. Sebastian Han berkata, Lily Shen akan mengira panggilan ini akan disalahpahami, tetapi setelah menjelaskan niatnya, kesalahpahaman itu dapat diselesaikan. Sebastian Han, Julia telah menderita begitu banyak kesalahan denganmu. Apa yang Anda pikirkan, orang-orang sepertimu akan ditebas. Lily Shen tidak percaya bahwa Sebastian Han sedang mencarinya. Itu harus berubah. Aku ingin mengajaknya kencan. Jangan khawatir, saya tidak tertarik dengan kecantikan Anda. Saya menghubungi Anda terkait dengan Julia, kata Sebastian Han. Ini ada hubungannya dengan Julia. Lily Shen bertanya-tanya apakah dia benar-benar salah paham dan bertindak asmara, dan bertanya, apa yang kamu katakan tentang itu? Pada tanggal 22, kamu membawa Julia ke Menara Mutiara, tetapi kamu tidak bisa memberitahu dia tentang ini sebelumnya. Sebastian Han ingin memberi Julia Su kejutan, tetapi bagaimana memicu kejutan itu adalah masalah. Biarkan Lily Shen maju. Tanggal 22. Pergi ke Menara Mutiara. Apakah kamu gila? Apakah kamu tidak tahu apa yang akan terjadi pada Menara Mutiara? Lily Shen tiba-tiba meledak. Sekarang semua orang di Yuncheng sedang mendiskusikan masalah ini, dan itu akan memakan waktu 3 tahun lagi. Di pernikahan sebelumnya, Sebastian Han tidak bersembunyi, tetapi dia bahkan bangkit untuk memukul seseorang. Tanggal 22 adalah ulang tahun pernikahanku dengannya. Aku menyiapkan kejutan kecil untuknya, jadi aku akan membiarkanmu membantu, kata Sebastian Han. Saudaraku, bahkan jika kamu sedang mempersiapkan kejutan, bisakah kamu memilih tempat lain? Dengan begitu banyak restoran, apa yang harus kamu lakukan di Menara Mutiara? Lily Shen berkata dalam hati, meskipun itu berarti bahwa Menara Mutiara memiliki beberapa tempat lain. Restoran kelas atas selain Crystal Restaurant. Ini adalah pilihan terbaik untuk Cloud City, tapi bukan yang terbaik saat ini. Rose Restaurant atau Grand Hyatt? Aku akan tahu pada saat itu, kamu membantuku, aku akan memperkenalkan kamu kepada pangeran piano kecil, bagaimana? Kata Sebastian Han. Lily Shen tertegun selama 3 menit penuh, dan kemudian menjadi gila. Setelah berteriak beberapa kali, dia bertanya kepada Sebastian Han, Sebastian Han, apakah kamu tahu pangeran piano kecil itu? Kamu yang membunuh 1000 pedang tidak akan berbohong padaku, kan? Kami mengenal satu sama lain. Selama Anda membantu saya akan memperkenalkannya kepada Anda, kata Sebastian Han. Oke. Lily Shen berkata tanpa ragu, jangan khawatir, saya berjanji untuk menyelesaikan tugas, tetapi jika Anda berani berbohong kepada saya akan menjadikan Anda Kasim terakhir di musim panas. Sudah beres, jangan tunjukkan kakimu dan beritahu dia. Setelah Sebastian Han menutup telepon, Lily Shen melompat-lompat di sofa, dan akhirnya mengetahui pesan dari pangeran piano kecil, dan juga memiliki kesempatan untuk mengenalnya. Untuk Lily Shen, dia tidak bisa bersemangat sendiri. 5 hari kemudian. Hari sensasional seluruh kota akhirnya tiba pada pukul 7 malam, malam belum sepenuhnya jatuh, tetapi restoran Kristal sudah menjadi bintang paling terang di seluruh kota awan. Jalan-jalan di dekatnya penuh dengan orang-orang yang melonjak. Selama Anda dapat melihat Hotel Crystal Restaurant malam ini, kamarnya semua penuh. Dan orang-orang ini semua ingin melihat acara agung Crystal Restaurant dan melihat saudara laki-laki mana yang berpacaran dengan gerakan sebesar itu. Siapa wanita yang patut ditiru yang memiliki hak istimewa seperti itu? Lily Shen, apa yang akan kamu lakukan dan membiarkan aku mengenakan gaun? Bahkan jika kamu adalah teman yang sangat penting, kamu tidak perlu seformal itu. Di rumah, Julia Su mengenakan gaun malam merah, bangsawan dan elegan, dengan suasana yang menawan. Lily Shen telah melakukan pekerjaan penyembunyian yang baik, tanpa membuat Julia Su menyadarinya. Pokoknya, dengarkan aku saja. Temanku akan mengejutkanmu, dan kamu juga mengenalnya. Lily Shen tersenyum, bersemangat untuk Julia Su dan pada saat yang sama bersemangat untuk dirinya sendiri, karena setelah malam ini, tidak apa-apa. Dia segera bertemu pangeran piano dan bertemu dewa laki-laki yang dia impikan. Aku juga tahu, Julia Su bingung. Teman-teman Lily Shen, dia mungkin tahu, tetapi mereka semua adalah kenalan. Mereka baru saja makan malam bersama. Bagaimana mereka bisa mengenakan gaun untuk bertemu orang? Lily Shen, katakan yang sebenarnya, apakah ada sesuatu yang disembunyikan dariku? Julia Su tiba-tiba menatap Lily Shen dengan curiga. Lily Shen terlalu bersalah untuk menatap mata Julia Su, dan dengan cepat mengelak, berkata, tidak, bagaimana aku bisa menyembunyikannya darimu? Trik baru apa yang kamu buat? Saya telah memainkan pesta piyama dan pesta pengemis sebelumnya. Kali ini bukan pesta pakaian, kan? Kata Julia Su. Lily Shen terkejut, dan kemudian berkata dengan senyum di wajahnya, kamu hantu kecil yang pintar. Aku tidak bisa menyembunyikan apapun darimu. Apakah aku khawatir kamu tidak ingin berpartisipasi?
Terakhir kali pesta pengemis, kamu bersumpah untuk tidak bergabung denganku lagi. Julia Su memelototi Lily Shen dan berkata, makan sisa makanan yang buruk, kamu bisa memikirkannya dengan bingung. Lily Shen haha, setelah keduanya berganti pakaian, mereka akhirnya keluar. Mobil melaju sampai ke ruang bawah tanah gedung Mingzu. Meskipun Julia Su sedikit terkejut bagaimana Lily Shen akan mengadakan pesta di sini, dia sepertinya keberatan ketika dia bertanya, jadi dia menolak untuk bertanya. Seorang wanita berdiri di depan lift di ruang bawah tanah ketika dia melihat Julia Su dan dua lainnya. Dia melangkah maju dan bertanya, apakah itu Nona Su? Aku, siapa kamu? Julia Su bertanya dengan curiga. Ikut aku, ucap wanita itu sambil tersenyum. Di lift, Lily Shen berpikir dalam hati bahwa meskipun Sebastian Han tidak berguna, ada baiknya untuk berpikir dengan hati-hati, dan masih ada orang yang menerimanya. Tetapi ketika Lily Shen melihat wanita itu menekan lift lantai atas, dia tiba-tiba panik dan berkata, Nona, apakah Anda menekan lantai yang salah? Bab 21. Tidak, ini memang lantai paling atas, kata resepsionis wanita itu. Kalimat ini membuat mata Lily Shen lurus. Bagaimana bisa? Bagaimana mungkin ketidakbergunaan Sebastian Han merayakan ulang tahun pernikahannya di Crystal Restaurant? Dan hari ini, Crystal Restaurant jelas dipesan. Ledakan. Sebuah ide gila meledak di benak Lily Shen seperti Chunlei. Mungkinkah Sebastian Han adalah sosok misterius yang memimpin restoran Kristal? Pada saat ini, Julia Su juga terlihat lamban. Restoran Kristal di lantai atas dihancurkan oleh seseorang setengah bulan yang lalu. Bahkan jika Lily Shen memiliki wajah yang bagus, tidak mungkin mengadakan pesta di restoran Kristal. Yao, apakah masalah ini ada hubungannya dengan Sebastian Han? Julia Su memikirkan kemungkinan, napasnya menjadi tidak bisa dijelaskan. Otak Lily Shen telah kehilangan kemampuan untuk berpikir, meskipun dia merasa itu tidak realistis. Selain penjelasan ini, apakah ada kemungkinan lain? Julia, memang Sebastian Han yang memintaku untuk membawamu ke sini. Lily Shen mengakui, perasaan iri yang tak dapat dijelaskan lahir di hatiku. Jika memang Sebastian Han yang menyiapkan kejutan besar ini untuk Julia Su, hari ini, Julia Su bukankah dia wanita paling bahagia di seluruh Cloud City? Pada saat ini, lift mencapai lantai atas dan keduanya dibawa ke restoran. Di depan piano di tengah restoran, seorang pria berpakaian hitam sedang duduk, hanya punggungnya yang terlihat. Tapi sosok ini terlalu akrab bagi Lily Shen, dan dampak visual yang kuat membuat Lily Shen tumbuh dewasa. Pangeran piano kecil, Sebastian Han. Dengan suara piano yang merdu, efek penguatan suara dari restoran Kristal hampir menenangkan semua orang yang menonton kegembiraan. Kerumunan puluhan ribu orang terdiam pada saat ini. Mata semua orang tertuju pada gedung UFO. Bahkan jika mereka tidak bisa melihat dengan jelas, mereka masih bisa merasakan kebahagiaan sang pahlawan malam ini. Jendela dari lantai ke langit-langit di sekitarnya beriak dengan efek khusus kelopak mawar merah, menari dengan suara piano. Julia Su tersenyum bahagia di sudut mulutnya, tetapi air mata jatuh dari pipinya seperti mutiara yang pecah. Lily Shen juga mulai menangis. Jika sosok ini miliknya, itu akan menjadi hal yang membahagiakan. Lagu B. Sebastian Han berbalik dan memberi hormat kepada Julia Su. Julia Su berjalan menuju Sebastian Han selangkah demi selangkah dengan bunga pir untuk membawa hujan. Dengan setiap langkah, sekuntum mawar yang indah tumbuh di kaki, dan pemandangan ini membuat mereka yang menyaksikan kegembiraan tercengang. Mereka tidak dapat melihat penampilan pahlawan wanita, tetapi mereka dapat melihat efek khusus yang indah. Pada saat ini, semua wanita merasa iri yang tak terkendali, dan orang-orang di kamar hotel yang bisa melihat pemandangan ini lebih jelas menjadi marah karena cemburu. Yi Han-su mengerutkan kening. Kamar tempat dia berada adalah tempat terbaik untuk dilihat, tetapi karena jaraknya, dia tidak dapat sepenuhnya melihat penampilan keduanya di restoran Kristal, tetapi dia memiliki perasaan yang akrab, terutama wanita itu. Sepertinya tahu. Julia Su, Yi Han-su tiba-tiba memunculkan gambar di benaknya, dan mau tidak mau mengeluarkan suara. Tidak, bagaimana mungkin dia? Aku pasti salah lihat, Yi Han-su menggelengkan kepalanya. Julia Su menikahi sampas Sebastian Han, dan Sebastian Han memenuhi syarat untuk mengambil alih seluruh Crystal Restaurant. Bukankah ini lelucon? Meskipun mereka sangat mirip, mereka sama saja. Apakah kamu sudah bersiap? Julia Su bertanya, yang berjalan ke Sebastian Han di depan Crystal Restaurant. Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu tidak bisa bermain piano? Kamu berbohong padaku. Itu seharusnya menjadi adegan yang hangat, tetapi Julia Su tiba-tiba menatap Sebastian Han dengan ekspresi dingin. Sudah 3 tahun, dan kamu telah menderita banyak kesalahan. Mulai hari ini,
kamu adalah wanitaku. Tidak ada yang bisa menggertakmu lagi. Sebastian Han memandang Julia Su dengan tulus. Ekspresi bertanya Julia penuh dengan air mata, seolah-olah semua keluhan telah meletus pada saat ini. Apakah kamu tahu itu? Mereka semua mengatakan kamu tidak berguna. Apakah kamu tahu betapa tidak nyamannya aku setelah mendengar kata-kata ini? Sebastian Han memeluk Julia Su dan berkata dengan lembut, aku tahu. Lily Shen di samping sudah tergerak seperti orang yang menangis. Baru pada saat ini dia merasa bahwa keluhan yang diderita oleh sahabatnya, tidak peduli bagaimana Sebastian Han melakukan hal ini, setidaknya untuk saat ini, Julia Su bahagia dan dapat membuat para wanita di kota Kuan Yun iri. Hanya, kenapa kau pangeran piano kecil? Lily Shen tahu bahwa mimpinya telah hancur total. Malam ini, kelopak mawar dari Crystal Restaurant melayang sepanjang malam. Dibandingkan dengan pacaran sensasional 2 tahun lalu, satu-satunya kelemahan adalah sampai akhir, orang yang menonton pertunjukan tidak tahu siapa protagonisnya. Malam itu, ketika Sebastian Han tidur di lantai, Julia Su di tempat tidur tiba-tiba bertanya, apakah dingin? Ini adalah musim awal musim panas, dan para wanita dengan kaki putih di jalan seperti rebung setelah hujan, bagaimana bisa dingin? Sebastian Han berkata tanpa sadar, ini tidak dingin. Setelah mengucapkan 2 kata ini, Sebastian Han tertegun sejenak, dan kemudian dia merasa menyesal. Dia ingin menamparkan dirinya sendiri 2 kali dan memberikan sub pertanyaan bersama, dan jawaban yang tiba-tiba untuk proposisi itu sangat bodoh sehingga dia benar-benar bodoh. Sebastian Han tidak bisa bernapas dengan sakit hati, dia melewatkan kesempatan ini dan tidak tahu berapa lama dia harus menunggu. Apa yang kamu katakan tadi? Aku tidak mendengarnya dengan jelas. Apakah kamu ingin bertanya lagi? Kata Sebastian Han. Wajah Julia Su dengan punggung menghadap Sebastian Han sudah menggertakkan giginya, dan akhirnya mendapat keberanian untuk menanyakan pertanyaan ini. Tapi dia tidak menyangka Sebastian Han, babi bodoh, menjawabnya seperti ini. Pergi, kata Julia Su dingin. Mendengar kata ini, Sebastian Han menutupi wajahnya dengan putus asa, bahkan lebih tidak nyaman daripada kehilangan puluhan miliar bisnis. Ketika Julia Su tiba di perusahaan keesokan harinya, semua orang menatapnya dengan mata aneh. Dia tidak gila, bagaimana dia bisa begitu bahagia? Mungkin iya. Kejadian kemarin pasti membuatnya kesal. Ini juga tanggal 22. Lihat dia lalu lihat yang lain. Selamat tinggal. Siapa yang membuatnya begitu sial untuk menikahi bajingan tunawisma? Peristiwa tadi malam telah menimbulkan sensasi di seluruh kota awan. Restoran Kristal tempat mawar mengambang menjadi viral di berbagai perangkat lunak sosial. Sementara beberapa orang iri, mereka juga mengolok-olok Julia Su. Kebanyakan orang di perusahaan bahkan berpikir bahwa Julia Su mungkin menemukan alasan untuk tidak datang bekerja hari ini, tetapi dia tidak berharap bahwa dia tidak hanya ada di sini, tetapi dia juga sangat bahagia. Yi Han Su menyerahkan berkas-berkas kepada Julia Su, datang ke kantor Julia Su, melihat sudut-sudut mulut Julia Su yang terangkat secara tidak sadar, dibenci di dalam hatinya. Kamu masih bisa tertawa. Apakah kamu tahu betapa malunya keluarga Su kita kemarin, kata Yi Han Su dingin. Melihat Julia Su sekarang, dia memang sangat mirip dengan sosok wanita di restoran Kristal tadi malam. Sayang sekali bahwa hal baik semacam ini akan bertahan selamanya. Tidak mungkin untuk jatuh pada Julia Su. Karena suaminya adalah sampah, lelucon untuk seluruh Yuncheng. Julia Su dalam suasana hati yang sangat baik hari ini, dan dia terlalu malas untuk peduli dengan Yi Han Su, dan berkata, hari ini kamu pergi ke barat kota untuk memeriksa dan melihat situasinya. Kembalilah dan laporkan kepadaku. Mendengar ini, wajah Yi Han Su sangat jelek. Sebelumnya, Julia Su melakukan kerja keras di lokasi konstruksi. Kapan gilirannya? Terlebih lagi, sinar ultraviolet saat ini sangat beracun. Dia tidak ingin panelnya menjadi kecoklatan. Jika kamu ingin pergi sendiri, apakah kamu benar-benar berpikir kamu dapat memerintahkanku ketika kamu menjadi penanggung jawab proyek? Kata Yi Han Su. Tidak apa-apa jika kamu tidak pergi. Aku akan meminta nenekku untuk mengganti asistenku, dan kamu bisa pulang dan beristirahat, kata Julia Su ringan. Kamu. Yi Han Su menunjuk Julia Su dengan wajah hijau, dan pulang untuk beristirahat. Meskipun keluarga Su kaya, semua orang bekerja di perusahaan. Mereka yang memiliki posisi lebih tinggi dibayar untuk pekerjaan mereka, dan mereka yang memiliki posisi lebih rendah bergantung pada upah. Yi Han Su adalah yang terakhir. Di mata orang luar, mereka adalah keluarga Nona Su, tetapi wanita tua keluarga Su tidak akan memberi mereka kesempatan untuk menganggur. Jika masalah ini benar-benar menyebar ke telinga nenek, Yi Han Su tidak akan ingin memiliki perasaan yang baik di depan nenek di masa depan. Julia Su, apakah kamu benar-benar ingin melakukan ini padaku? Yi Han Su menggertakkan giginya dan berkata. Julia Su tidak menargetkan Yi Han Su,
tetapi masalah ini benar-benar membutuhkan seseorang untuk melakukannya. Itu hanya berjalan di lokasi konstruksi, dan tidak terlalu lelah. Saya dulu sering berlari, panas, kaki sakit, dan lelah seperti anjing. Tidak ada yang lain, Julia Su tersenyum. Julia Su, kamu mengingatnya untukku. Ketika aku menikah dengan keluarga Han, kamu akan merasa lebih baik. Setelah Yi Han Su selesai berbicara, dia meninggalkan kantor dengan marah. Dia percaya bahwa suatu hari dia bisa menunggangi kepala Julia Su, karena selama pria dari keluarga Han muncul. Bab 22. Klub Malam Kota Ajaib. Saat itu 3 kutub pada hari itu, dan ada beberapa orang yang tampak seperti bajingan berdiri di pintu, merokok dan mengobrol. Tidak sampai matahari terbenam Sishan, tempat semacam ini biasanya tidak terbuka, tetapi pada saat ini Audi berhenti di pintu. Sebastian Han turun dari mobil. Beberapa bajingan melihat Sebastian Han dan berdiri satu persatu. Apa yang kamu lakukan? Ini belum jam kerja. Salah satu dari mereka berkata kepada Sebastian Han. Aku mencari Lin Yong, kata Sebastian Han ringan. Mendengar kata-kata ini, beberapa bajingan memandang Sebastian Han dengan mencibir. Lin Yong adalah bos kota iblis dan tokoh besar di wilayah abu-abu kota awan. Hal apa kamu? Kamu harus melihat bos kami ketika kamu berbicara. Itu bukan nada kecil. Jika saya ingin menemukan sesuatu, saya tidak bertanya berapa banyak kepalan tangan yang dimiliki saudara saya. Beberapa orang mulai mengangkat lengan baju mereka, seolah-olah mereka akan memukul seseorang. Katakan padanya, Sebastian Han ada di sini. Beberapa orang tercengang. Pria ini terlihat luar biasa, mungkin masih manusia, tetapi melihat wajahnya, dia tidak terlihat seperti teman bos. Salah satu dari mereka menggali telinganya dan berkata dengan wajah penuh kebingungan, Sebastian Han, mengapa nama ini terdengar begitu akrab? Segera seseorang menjawab, bukankah itu menantu sampah keluarga Su adalah Sebastian Han? Bukankah itu kamu? Brengsek, ini selebritas dari Cloud City. Tidak sangat tidak sopan. Tidak, orang yang makan nasi lembut juga bisa mengendarai Audi. Hanya penampilanmu, saudara tidak buruk untukmu. Bagaimana kamu menikahi Julia Su? Beberapa orang tertawa terbahak-bahak memperlakukan Sebastian Han sebagai lelucon, dan kata-kata menikahi Julia Su penuh dengan ejekan. Mata Sebastian Han memadat, dan sudut mulutnya terangkat ke arah pintu. Berhenti, kamu harus menyingkir dan kamu sangat lucu. Jangan biarkan saudara-saudaraku bergerak. Jika kamu tidak mengerti kata-kata manusia, lebih baik kalian diam. Brengsek, jangan tunjukkan warna padaku, kamu tidak tahu seberapa keras tinju kakak. Beberapa orang bergegas maju, berniat untuk mengajar Sebastian. Pada saat ini, Lin Yong berlari panik. Berhenti. Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu ingin mati? Lin Yong memarahi beberapa anak buahnya, dengan ekspresi panik dan ketakutan yang mendalam di matanya. Bos, anak ini sedang mencari sesuatu. Brengsek, menantu sampah keluarga Su berani membuat masalah di situs Brother Yong. Bos, serahkan padaku. Aku akan membuat anak ini terbaring di rumah sakit setidaknya selama setengah bulan. Lin Yong menatap beberapa anak buahnya dengan marah, dan memukul mereka dengan satu pukulan. Berjalan ke Sebastian Han, dia berkata dengan hormat, Saudara Sebastian, mengapa kamu ada di sini? 3 tahun lalu, Lin Yong hanyalah bajingan nakal. Dia tiba-tiba menjadi bos klub malam kota sihir. Dia bahkan menarik banyak penjahat. Selama 3 tahun ini, dia secara bertahap mengembangkan kekuatannya sendiri dan menjadi area abu-abu besar di Yuncheng. Keberuntungan tiba-tiba tahun itu menimbulkan kecurigaan banyak orang. Lagi pula, kepemimpinan Lin Yong terlalu cepat dan penuh dengan keanehan. Ada juga banyak orang yang menyelidiki Lin Yong secara diam-diam, tetapi mereka tidak dapat menemukan kebenarannya. Tidak ada apa-apa kecuali Lin Yong sendiri. Orang-orang tahu bagaimana dia menjadi bos kota sihir. Beberapa bawahannya kaget saat melihat sikap Lin Yong terhadap Sebastian Han. Lin Yong, Saudara Yong. Ini adalah salah satu orang terbaik di wilayah abu-abu Yuncheng. Bagaimana dia bisa begitu menghormati menantu sampah keluarga Su? Kalian, minta maaf kepada Saudara Sebastian. Lin Yong mengertakkan gigi dan menatap anak buahnya. Saudara Sebastian, aku minta maaf. Saudara Sebastian, aku minta maaf. Saudara Sebastian, aku minta maaf. Melihat keheningan Sebastian Han, Lin Yong memucat ketakutan, dan melanjutkan, berlutut dan minta maaf. Seperti kata pepatah, memukul seekor anjing masih harus melihat pemiliknya, dan beberapa anak buahnya benar-benar bingung, dan berlutut untuknya. Bukankah itu hanya untuk kehilangan wajah Lin Yong? Apakah dia tidak peduli dengan wajahnya sendiri? Wajah sangat penting bagi orang-orang seperti Lin Yong,
dan kadang-kadang mereka akan bertarung karena sedikit kontradiksi. Tetapi di depan Sebastian Han, wajah hanyalah awan bagi Lin Yong, dan kehidupan adalah hal yang paling penting. 3 tahun lalu, Lin Yong tinggal di jalanan. Sebastian Han yang menemukannya. Juga karena Sebastian Han dia memiliki status seperti sekarang ini. Seluruh Yun Cheng memperlakukan Sebastian Han sebagai sampah, tetapi Lin Yong tahu bahwa Sebastian Han adalah harimau yang sedang tidur. Begitu dia bangun, dia pasti akan menjadi blockbuster. Dan sekarang, harimau ini jelas sudah bangun. Apakah perlu mematahkan kakimu untuk tahu cara berlutut? Melihat beberapa anak buahnya tercengang, Lin Yong melanjutkan. Begitu kalimat ini keluar, orang-orang itu panik dan buru-buru berlutut di tanah memohon belas kasihan. Sebastian Han berjalan langsung ke klub malam tanpa melihat beberapa orang. Kalian, aku akan menyelesaikan akun denganmu nanti. Kata-kata Lin Yong membuat beberapa orang gemetar ketakutan, tetapi mereka tidak mengerti mengapa Sebastian Han diperlakukan seperti ini. Dia adalah pemborosan yang terkenal, bagaimana dia bisa membiarkan saudara Yong begitu sopan? Di kantor Lin Yong, di kursi yang disediakan untuk Lin Yong, Sebastian Han duduk di sana, sementara Lin Yong berdiri di samping dengan hormat. Saya mendengar tentang proyek Chengxi. Seseorang ingin membuat masalah baru-baru ini. Sebastian Han bertanya dengan ringan. Lin Yong mengangguk dan berkata, saya tahu, selain saya, beberapa orang besar lainnya sangat peduli dengan masalah ini, dan mereka harus berusaha menghasilkan banyak uang. Yun Cheng tidak sendirian di dunia Lin Yong. Meskipun dia adalah pria besar di wilayah abu-abu, dia bukan orang yang kuat untuk menutupi langit dengan satu tangan. Selain dia, ada beberapa orang yang bisa dipanggil. Ada terlalu banyak mata yang menatap potongan besar lemak ini. Jika keluarga Su tidak terkait dengan proyek Chengxi, bahkan Lin Yong ingin mendapat bagian. Saya memberi Anda 3 tahun untuk mempersiapkan. Saya harap Anda tidak akan mengecewakan saya. Beberapa orang itu sudah mati, kata Sebastian Han. Mata Lin Yong menyipit dan dia bertanya dengan penuh semangat, Saudara Sebastian, apa maksudmu? Bukankah kamu sudah lama menginginkan Cloud City? Duduk sejajar dengan orang-orang itu, kamu telah lama berdamai. Sebastian Han tersenyum dan menatap Lin Yong. Lin Yong merasa semua rambutnya berdiri. Dia telah menunggu kesempatan ini. Dia sudah lama tidak nyaman dengan orang-orang itu, tetapi tanpa perintah Sebastian Han, dia tidak berani bertindak untuk waktu yang lama. Dia tidak menyangka hari itu akan tiba. Akhirnya datang. Saudara Sebastian, jangan khawatir, aku tidak akan mengecewakanmu, kata Lin Yong. Ketika Sebastian Han meninggalkan klub malam kota ajaib, dia bertemu dengan Yang Peng di pintu. Yang Peng sedikit terkejut ketika dia melihat Sebastian Han, tetapi dia lebih menghina dan membenci. Jenis darah apa yang dituangkan hari ini? Saya melihat tumpukan sampah ketika saya keluar. Itu benar-benar nasib buruk. Yang Peng menghela nafas dan berkata. Sebastian Han tersenyum, dan bukannya memperhatikan Yang Peng, dia langsung masuk ke mobil. Yang Peng meringkuk mulutnya dan berkata sambil mencibir, sampah, aku bahkan tidak berani membalas. Membosankan. Tapi hari-hari baikmu sudah berakhir, tunggu Lao Su memberimu topi hijau. Memasuki klub malam, Yang Peng langsung menuju ke kantor Lin Yong. Keduanya telah membuat janji kemarin, jadi Lin Yong tidak terkejut melihat Yang Peng. Tuan Yang, saya benar-benar minta maaf, ada sesuatu yang tertunda kemarin, jadi saya hanya bisa melihat Anda hari ini. Lin Yong berkata sambil tersenyum. Lin Yong selalu memperlakukan anak-anak kaya seperti Yang Peng, karena klub malam, karena Yang Peng orang kaya dan konsumen besar, air yang mengalir selama 1 bulan tidak bisa bertahan. Saudara Yong, saya datang kepada Anda hari ini karena saya ingin menyusahkan Anda dan membantu saya, kata Yang Peng. Kata bantuannya terlalu sopan, tuan muda yang berkata, aku akan membantumu menanganinya segera. Kata Lin Yong sambil menepuk dadanya. Yang Peng menggelengkan kepalanya dan berkata, ini hanya masalah kecil. Anda tidak perlu saudara Yong pergi sendiri, pinjamkan saja beberapa orang, jenis keberanian untuk bertarung. Itu hanya melawan Sebastian Han, bagaimana itu bisa digunakan oleh orang besar seperti Lin Yong? Yang Peng tidak terlalu memikirkan Sebastian Han. Tidak masalah, orang-orang di sini, Anda dapat memilih apapun yang Anda inginkan, kata Lin Yong. Kalau begitu terima kasih saudara Yong. Setelah masalah selesai, saya akan mengundang saudara Yong untuk minum, kata Yang Peng. Kamu tidak perlu minum, aku mungkin sibuk akhir-akhir ini. Lin Yong berpikir bahwa dia akan dapat mengambil semua situs di Yun Cheng segera. Kegembiraannya tidak dapat dikendalikan, dan dengan bantuan Sebastian Han secara rahasia, Lin Yong sama sekali tidak khawatir. Saat itu, Lin Yong juga merasa bahwa Sebastian Han mengatakan bahwa menjadikannya pemilik klub malam kota ajaib adalah dongeng, tetapi apakah Sebastian Han mengelolanya dengan mudah? Oh, apa langkah besar Brother Yong baru-baru ini?
Yang Peng bertanya dengan rasa ingin tahu. Hal ini tidak dapat diungkapkan dengan santai, Lin Yong hanya bisa berkata, pergi dan pilih orang.